Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Saya Yuda Clarissa kembali menyapa Anda kerabat tentunya dalam rangkaian program talk show edisi hari ini di 89.1 Realita FM, program hiburan dan informasi. Selama formasi 1 jam ke depan, Yuda Clarissa akan menemani Anda tentunya edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dan untuk kerabat Realita dimanapun Anda berada, selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Realita FM, kerabat Realita juga bisa menyaksikan siaran kami via streaming YouTube dan TikTok kami di Realita Official. Selamat pagi dan selamat menyimak program kami hari ini kerabat Realita. Dan kita punya tema pagi hari ini untuk kerabat Realita dimanapun berada tentang pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026 dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Dan untuk kerabat Realita dimanapun Anda berada juga bisa mengajukan beberapa pertanyaan dan juga catatan penting yang ingin Anda tanyakan langsung kepada narasumber kita di layanan telepon dan WhatsApp kami di 0878 15891 maupun tuliskan saja kerabat di streaming YouTube dan TikTok kami di Realita Official. Langsung saja kita sapa 3 narasumber kita di studio. Sudah bersama dengan Ayu yang akan membahas tentang pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026. Ada kita sapa dulu Bapak Miftahul Huda dari Jasara Harja Kabupaten Pamekasan. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Ada juga Bapak Rahman selaku pengelola data pelayanan perpajakan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Pagi. Selamat pagi Pak. Dan terakhir ada Bapak Arianto dari Satlantas Polres Pamekasan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat. Setiap tahun pasti mendekati hari ulang tahun kemerdekaan pasti ada pembebasan pajak daerah. Nah ini juga menjadi sesuatu yang mungkin juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita, utamanya mereka yang mungkin bukan tidak ingin bayar tapi tidak sempat mungkin atau lupa. Kadang ini masalah-masalah klasik yang seringkali terjadi di tengah masyarakat kita. Nah untuk kerabat Realita dimanapun Anda berada, penjelasan lengkapnya akan kita share kepada kerabat Realita edisi hari ini dan bisa didengarkan secara seksama juga seperti apa pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026 yang kali ini akan diberlakukan di Jawa Timur. Nah, kita mungkin mulai langsung dari Pak Rahman terlebih dahulu, Pak. Dari UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Nah, untuk pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026 ini dimulainya dari kapan sampai kapan, Pak? Iya, Silakan. terima kasih Mbak dan selamat pagi buat kerabat Realita. Kami dari UPT PPD Pamekasan ingin memberitahukan kepada masyarakat Pamekasan utamanya untuk menggunakan program dari Bugub ini dalam rangka HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 berdasarkan Kepgub Jawa Timur nomor 10331-482-013-2026. Pembebasan ini berlaku dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Di antaranya yaitu bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh. Roda 2 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Pembebasan berikutnya itu bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. PKB pokok maksimal sampai Rp500.000 juga. Roda 2 untuk roda 2 ojek online, sepeda motor roda 3 PKB pokok maksimal Rp500.000. Bebas denda SWD KLLJ untuk tahun lewat. Denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan. Keringanan dasar pengenaan PKB yaitu 24,7% dan BBNKB 37,25%. Pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk
dipergunakan dengan sebaik-baiknya karena waktunya terlalu mepet. Cuman ada senggang waktu tinggal 20 hari lagi. Ayo kita gunakan. Misalkan Mbak ini punya family yang kemarin punya mobil kena pajak progresif misalkan bulan 12 atau bulan 11, bulan 10, kita bisa dibayarkan sekarang. Itu bebas pajak progresifnya bebas. Oke. Yeah. Baik, kenapa kemudian program ini diadakan setiap tahun, Pak? Utamanya dalam memperingati hari ulang tahun setiap tahunnya Republik Indonesia, dan sebenarnya apa tujuan utama pemerintah tentunya untuk memberikan pembebasan ini? Ya, untuk membantu para misalkan buruh, ojek online, terus kurang mampu kan dapat diskon, Mbak. Misalkan mati 3 tahun, kalau punya DTSN itu cuman bayar 1 tahun, Mbak. Bebas, yang 2 tahunnya itu bebas. Tinggal cuman 1 tahun berjalannya aja yang bisa dibayarkan. Ke belakangnya itu enggak usah bayar, gratis. Misalkan mati 5 tahun atau mati 3 tahun, itu 1 tahun aja yang dibayarkan. Oke. Nah, ini mungkin bisa diperjelas di tengah-tengah masyarakat, Pak. Kita kan kadang menelan mentah-mentah info gratis Iya, begitu. iya. Nah, ini yang gratis sebenarnya apa, Pak? Dengan mungkin bahasa yang lebih mudah diterima oleh masyarakat kan. Kalau bahasa-bahasa saya tadi saja bahkan bertanya BBNKB ini apa begitu. Nah, ini mungkin bisa lebih didetailkan kepada masyarakat. Ya, yang bebas itu, Pak, misalkan pajaknya 1 tahun 100.000. Misalkan mati 3 tahun kan 300.000, ada dendanya, itu sudah gratis semua itu. Oke. Cuman bayar 1 tahun. Berarti, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Itu program Bugub ini. Kalau 300.000, 200.000-nya tuh gak usah bayar? Nggak usah, cuman bayar 1 tahun aja, tahun yang berjalan, yang 2026 ke 2027 yang dibayarkan. Tahun 2025, 2024 itu gratis semua, Mbak. Oke. Nah, ini biasanya respon masyarakat seperti apa, Pak, ketika ada hal-hal seperti ini, pembebasan seperti ini? Biasanya sangat antusias masyarakat, tapi ini minggu pertama masih berkurang. Kadang di minggu-minggu terakhir itu yang banyak menggunakan program ini, Mbak. Kan kadang tidak sempat atau masih sibuk apa mungkin. Semoga dengan adanya program ini digunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Pamekasan ini. Biar menambah PAD Pamekasan juga kan. Nanti kan bagi hasilnya masuk ke Pamekasan. Oke. Nah, ini tadi juga disebutkan ada beberapa kategori ya yang kemudian masuk ke dalam orang-orang yang kemudian mendapatkan keringanan begitu, Pak. Nah, apakah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu kenapa kemudian seperti pengemudi ojek online dan sepeda motor roda 3 dan masyarakat yang termasuk dalam kelompok yang kurang mampu yang ada di DTSN ini kemudian diringankan begitu? Iya. Kan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, ini program Bugub. Okay. Programnya seperti itu. Kayaknya ini dari tahun lalu sudah ada seperti ini ya, Pak ya. Nah, berarti banyak tuh, Pak, orang-orang yang ojek online ataupun orang menggunakan ini begitu. Banyak yang menggunakan ya, tapi sesuai dengan akun. Misalkan akunnya Mbak, misalkan A, ya sesuai dengan akun itu yang harus bisa dibantu dengan proses pemutihan ini, Mbak. Atau ya nopol yang terdaftar di akunnya. Terus kayak buruh misalkan. Buruh ndak usah repot-repot, misalnya sini kan perusahaan jarang misalkan. Itu cukup minta keterangan ke kepala desa bahwa ini warga desa A adalah sebagai buruh. Itu cukup keterangan itu aja. Atau minta ke dinas sosial, minta data DTSN itu, Mbak. Tapi DTSN sampai DTSN 5 aja, 6 ke atas ndak dapat. Iya, kan ada tingkatannya itu, Mbak. Mampu kelas A ini. Oke. Nah, kita ke Pak Arianto dan juga Pak Miftahul Huda dari Satlantas Polres Pamekasan dan juga dari Jasara Harja. Peranannya, Pak, dalam pembebasan pajak daerah Jawa Timur ini seperti apa, Pak? Tentunya kami sebagai pelaksana di Satlantas, khususnya di Rekiden Ranmor, kami telah mempersiapkan personel kami dalam artian pertama kesehatan, fisik dan mental. Terus perlengkapan apa yang harus kami siapkan, yaitu seperti 5 tahunan itu kan ganti STNK baru. Jadi material itu kami sudah mempersiapkan terlebih dahulu, takut ada lonjakan yang seperti Pak Arbel tadi jelaskan, sehingga tidak
jadi penunggakan atau utang kepada masyarakat. Oh, ini STNK-nya masih kosong, seperti itu. Jadi masyarakat itu biar tidak bolak-balik, Pak, seperti itu. Jadi kami itu di sana 7:30 itu sudah persiapan, jam 8.00 langsung mulai seperti itu di belakang. Oke. Karena kami itu dimulai dari kalau misalnya 5 tahunan itu diawali dari cek fisik kendaraan, Pak. Seperti itu. Cuman kayaknya saya nambah dari Pak P itu harus dilaksanakan di Samsat Indo pembayarannya tidak di Samsat di layanan unggulan. keliling Oh, atau unggulan. di Enggak. drive to itu harus bayarnya di Samsat Indo. Seperti itu. Oke, dari Pak Miftah sendiri seperti apa Pak peran Jasara Harja dalam pembebasan pajak daerah Jawa Timur ini? Ya, baik Mbak Ayu. Nah, seperti kita ketahui bahwa di kantor bersama Samsat itu ada 3 instansi, Mbak ya. Yang pertama Bapenda, Polri, dan Jasara Harja. Di mana Jasara Harja adalah sebagai pemegang atau pelaksana Undang-Undang 33 dan 34 tahun 1964, yaitu tentang, kalau Undang-Undang 33 itu tentang iuran wajib angkutan umum, sedangkan Undang-Undang 34 adalah tentang SWD KLLJ. Maka peran kita Jasara Harja dalam hal ini adalah ikut mendukung program pemutihan itu, yaitu membebaskan denda SWD KLLJ untuk tahun lewat. Artinya begini, seperti yang dijelaskan oleh Pak Mang tadi ya, kalau misalkan kita belum bayar pajak sampai dengan 3 tahun, 2 tahun tunggakan tahun lalu, 1 tahun tunggakan tahun berjalan, atau bukan tunggakan ya, 1 tahun berjalan belum terbayar, maka untuk dendanya yang 2 tahun ke belakang itu dihapuskan, denda SWD KLLJ itu dihapuskan. Nah, sedangkan tahun berjalan dendanya masih tetap. Denda ini tidak terlalu memberatkan bagi kami ya, karena memang untuk tarif dari SWD KLLJ itu untuk motor 35.000 per tahun, untuk mobil 143.000 per tahun, untuk truk 163.000 per tahun, untuk bis 153.000 per tahun. Nah, ini dendanya dibagi 3 kelompok, Mbak. Yang pertama adalah 3 bulan pertama, kemudian 6 bulan pertama sampai 9 bulan pertama, dan 1 tahun terakhir gitu, Mbak ya. Dimana denda ini berkisar antara 25%, terus kemudian 50%, 75%, sampai dengan 100%, tidak melebihi 100.000. Dendanya tidak melebihi 100.000. Nah, ketika ada program pemutihan ini, denda-denda ini dihapuskan untuk tahun lalu. Gitu, Mbak, perannya seperti itu. Nah, mungkin apa sih fungsi Jasara Harja untuk SWD KLLJ, mungkin saya tambahkan sedikit, Mbak ya. Fungsinya adalah untuk setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya ini mempunyai resiko untuk kecelakaan, Mbak. Ketika kendaraan ini terjadi kecelakaan atau menabrak orang, maka orang yang menabrak ini harus bertanggung jawab kepada orang yang ditabrak. Filosofinya begitu. Nah, tetapi sudah bayar SWD KLLJ atau bayar Jasara Harja, tanggung jawab ini dialihkan kepada Jasara Harja berupa biaya santunan pengobatan luka-luka maksimal 20 juta, dan kalau meninggal dunia mendapatkan santunan meninggal dunia sebesar 50 juta untuk ahli waris. Itu fungsinya membayar SWD KLLJ pada saat bersamaan dengan membayar pajak kendaraan bermotor. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke. Bapak, ini saya juga menjadi pertanyaan, ketika bayar pajak kita kadang kan dapat, bukan kadang ya, pasti dapat kayak Parkir. stiker gitu loh, Pak. Parkir. Nah, itu seperti apa sebenarnya penerapannya, Pak? Parkir itu include di pembayaran pajak. Nanti parkir misalnya 20.000 itu masuk ke di sub kabupaten. Kayak Pamekasan ke Pamekasan, langsung masuk ke kasdanya tiap hari itu, Mbak. Misalkan ada 100 orang bayar pajak, tinggal ngalikan kali 20, itu sudah masuk ke kasdanya di sub atau Oke. Pamekasan. Berarti sebenarnya kita nggak bayar parkir itu juga nggak apa-apa Nggak ya? apa-apa, itu kan sudah ada biaya parkir. Cuman paling ndak kita misal kasihan ke tukang parkir, itu kan ndak minta kan tukang parkirnya, itu sudah digaji kan sama di sub. Cuman kita ya manusiawi lah, masa ndak mau ngasih terus
Paling enggak kan kalau ada uang kecil, oh ini Pak. Tapi kan enggak nekan tukang parkir itu, Mbak. Oke, itu berarti setiap kali kita bayar pajak memang include ke situ berarti ya. Oke. Nah, apakah ada perbedaan Pak program pembebasan pajak tahun 2026 dengan tahun-tahun sebelumnya Pak? Atau cenderung relatif sama aja? Mungkin sama aja, perlakuannya sama, yaitu untuk ojek online, roda 3, yang orang tidak mampu, kayaknya sama kayak tahun kemarin. Mungkin ini cuman yang ada di Jawa Timur aja mungkin Mbak. Pembebasan pajak seperti ini. Oke. Nah, kita juga perlu bertanya prosedur nih Pak untuk mengurus pembebasan pajak daerah ini. Apakah wajib pajak ini wajib untuk datang ke kantor UPT PPD Pamekasan atau bisa online juga? Kalau masalah pembebasan ini harus wajib pajaknya sendiri yang atas nama nanti Pak. Kan nanti dicek di sana KTP-nya sesuai apa enggak. Kita ada anunya di sana Mbak. Di info. Ada sistemnya. Misalkan si A penerima detection apa enggak, sebagai ojek online apa enggak, kan harus yang atas nama nanti. Enggak bisa diwakilkan. Itu pun bayarnya harus di Samsat Induk. Oke, berarti itu beda jalur ya Pak. Yang biasanya kita bayar kalau pajak aja drive thru itu sepeda motor itu beda jalur nanti. Ya, kan ini. Nanti kalau kan di dalam itu ada info, ada anggap dimasukkan nanti Mbak. Misalkan namanya A, dicek dulu di sana penerima apa enggak. Oke, kalau ada sistemnya. Kalau kita datang ke kantor Samsat kita bilangnya gimana? Ya mau perpanjangan, sampean langsung ke info Pak. Saya ini dapat keringanan PKB atau BPNKB yang detection, yang nanti di sana sampean bisa dicek, Pak. Oke. Ada loket infonya di sana di Samsat, disediakan loket info. Berbeda jalur berarti ya. Kalau cuman perpanjangan kan sampean lewat m-banking atau di mana saja kan enggak, e-channel kan lebih mudah sekarang kan, bisa di mana aja, atau kalau tiap malam kan di Arek Lancor itu, Mbak. Di mobil keliling. Ya, kalau kita bayar pajak biasa tuh pakai m-banking atau e-channel kan kadang kalau kita dapat itu kayak kertas barcode gitu, kertas cetak juga. sendiri Itu Mbak. cetak BKB-nya itu sah-sah sudah saja, sah kan ada barcode-nya itu, lebih itu kan nanti di barcode kan keluar datanya di sana itu. Oke. Berarti meski kita tidak print nggak apa-apa harusnya Pak? Ya enggak apa-apa, tapi kalau misalkan ada operasi gabungan sampean enggak diperpanjang kan bingung sampean. Ya kalau dicetak kan enak ini Pak. Sudah ada bukti. Ada buktinya. Harus dicetak. Cuman kalau misalkan langsung ke Samsat itu langsung kita dapat di print ya. Dapat notisnya. Oke, berarti meski tidak pakai kertas yang mirip punyanya Samsat sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukti print aja. Print aja. Nah, dokumen Pak, sebenarnya apa saja yang kemudian kita harus bawa dan persiapkan untuk kemudian bisa menikmati layanan pembebasan pajak daerah ini? Sampean itu yang ditanyakan dokumen apa, mau perpanjang, apa mau balik nama, apa ganti STNK. Nah, baik, mungkin ini masalah-masalah yang sering kali ditemui di masyarakat apa Pak? Ya, kalau misalkan balik nama, sampean yang harus dibawa BPKB, KTP, STNK, terus motornya digesek nanti. Itu kalau mau balik nama. Mau balik nama itu KTP yang mau atas nama yang atas baru. Nama yang baru. Misalkan yang lama, berarti yang lama tuh nggak butuh. Nggak butuh, langsung KTP yang atas terus nama yang baru ada terbaru. Kwitansi pembelian. Jual beli. Ada kwitansi dari nama yang lama ke yang baru, nanti dapat dibuatkan kwitansi materai 10.000. Oh, kwitansi biasa enggak apa-apa ya Pak, asal ada itunya. Kalau dari orang tua ke anak nggak usah ya? Kalau mau balik tetap harus ada itu. Ada kwitansi, kan balik nama kan dari bapak ke anaknya, dibalik nama ke mbak misalkan, pakai kwitansi, anggap kwitansi pembelian aja. Oke. Nah, satunya lagi apa tadi? Balik nama, STNK, apa tadi? Ganti STNK. 5 tahunan. 5 tahunan. Nah, ini apa saja dokumennya? Sama aja, cukup bawa KTP, STNK, BPKB, terus kendaraan di cek fisik. Nggak usah kwitansi kalau cuman ganti STNK. Oke. Nah, kita juga mungkin ke Pak Arianto nih Pak. Adakah kemudian ditemukan kasus-kasus yang ketika misalnya ada operasi gabungan atau kemudian katakanlah penangkapan balap liar. Nah, ini juga bisa kemudian digiring masyarakat untuk ayo bayar pajak, kamu nunggak nih pajaknya misal begitu. Bisa. Pasti. Bisa. Karena kenapa?
di saat pelanggar ini ditahan motornya lah ya Mm-mm. di kantor kami, itu harus Harus membawa STNK surat-suratnya, STNK dan BPKB-nya kalau kan motornya sudah dibawa. Jadi kan ketahuan Mbak nanti STNK-nya ini sudah lambat 2 tahun misalkan, itu diarahkan diperpanjang terlebih dahulu, betul ya Pak Mas? Ya. Diarahkan diperpanjang dulu, baru setelah diperpanjang baru boleh nanti ngurus diambil seperti itu. Banyak kejadian seperti itu Pak. Banyak. Ya sekarang di Polres itu ada tim gabungan. Kalau seperti malam Sabtu, malam Minggu Jumat. itu arahnya ke orang anak-anak muda-muda yang ya sering rame-rame di depan sini Pak biasanya. Balap liar gitu. Itu arahnya ke sana. Jadi kalau malam Sabtu, malam Minggu di Polres itu disiagakan satu kompi gabungan. Untuk meminimalisir kegiatan adik-adik yang suka balap liar seperti itu. Nah, untuk pengurusan surat-surat berkendaranya berarti diproses di sana juga atau seperti apa Pak? Ya sementara langsung ke bagian tilang dulu di Polres. Nanti di Polres Kelengkapan, itu kalau kelengkapan. misalkan mati diarahkan untuk Ke perpanjangan Samsat. terlebih dahulu ke Samsat seperti itu. Baru boleh bisa diambil Boleh. sepeda motornya. Ya. Oke, nah ini menarik juga tentunya. Nah untuk update sampai sekarang Pak, ini kan sudah tanggal 11 Agustus 2026, berarti sudah sekitar 11 hari berjalan. Nah Iya. seperti apa progresnya Pak? Ya, yang saya amati itu masih yang menggunakan ndak surami, ndak terlalu rame, biasa-biasa aja Masih orang yang landai. menggunakan. Masih landai Pak. Apa mungkin nunggu di akhir atau masih sibuk? Kadang masyarakat kan sekarang musim tembakau, Tembakau, ya. iya. Semoga tembakonya bagus harganya, iya kan? Ngolong dia. Iya, lagi sibuk mungkin Pak. Biasanya orang-orang kita tuh cenderung di Di akhir-akhir. akhir, iya, menggunakan di akhir itu. Kalau sudah kurang 1 minggu itu biasanya parkiran itu sampai, ini kewalahan nanti Pak Baurnya ini yang bagian cek fisik kewalahan nanti. Oh iya iya iya. Nah itu biasanya ada perubahan waktu pelayanan tidak Pak? Kalau sudah mendekati akhir-akhir Biasanya kalau di akhir itu sampai berkas habis Mbak, sampai sore pun ditunggu sampai habis. sampai selesai Iya. begitu ya. Nah berarti ada saran tidak kepada masyarakat supaya tidak sampai antri-antri seperti Lah, itu? makanya mumpung masih di awal, ayo kita gunakan kesempatan ini. Misalkan ada kesempatan, secepatnya kita datang ke Samsat. Biar Mumpung- antrinya enggak terlalu lama. Nanti kalau di belakang di akhir-akhir itu kan biasanya rame. Nanti kan orang menunggu kan males Mbak. Lama kayaknya kalau menunggu itu kan. Mending kita di awal-awal kayak gini kan tak terlalu rame. Nah ini sudah berapa persen Pak untuk kemudian kalau bisa di rata-rata begitu pendapatan yang sudah mulai masuk ke kantor Samsat? Masih belum bisa dilihat Mbak. Soalnya kan tidak tahu berapa persen itu, tidak kelihatan nanti. Nanti kalau di akhir baru kita bisa peningkatannya berapa persen berapa kalau sudah terakhir nanti biasanya Pak. Oke. Bisa rekap itu. Per tahun biasanya naik atau cenderung turun Pak? naik Mbak. Target kan tiap tahun naik. Kita Oke. misalkan sekarang 80, tahun depan 90. Target kita tiap Tambah tahun naik. tambah Karena naik. kendaraan Kendaraan baru tiap hari kan nambah. banyak. Iya Tiap- nambah ya. Tiap minggu tuh nambah Mbak, nggak nambah. Oke, nah ini juga ada pertanyaan sebenarnya dampak dari pembebasan pajak ini terhadap pembangunan di Kabupaten Pamekasan seperti apa Pak? Nah, ini sampean kalau tanya dampaknya itu nanti sampean ke Pemda atau BPKPD. Kita kan cuman pengelola di Samsat. Itu bagi hasilnya kan masuk ke BPKPD, Pemda atau ke Kasda kabupaten kota. Itu kalau dulu kan 30% ke provinsi. Kalau dulu 70% ke provinsi, 30% ke Pemda kalau dulu. Tapi sejak adanya option ini di tahun 2025 kemarin itu masuk ke berbanding terbalik, 70% ke Pemda, 30% ke Pemprov. Oke, untuk data Itu tahunan? tiap hari masuk terus, Mbak. Misalkan kita pendapatan 1 hari 1 M, langsung masuk ke Pemda. Oke, Langsung harusnya- dikelola Pemda tiap hari masuknya uang. Kalau dulu kan nunggu. Sekarang langsung tiap hari ke Kasda itu, mengalir terus. Oke, Iya. harusnya ini meningkat tiap tahun ya Pak ya, Iya. kewajiban dari kesadaran dari wajib, Wajib pajak ini. pajak. Ya semoga masyarakat sadar pajak lah, biar nanti kan kembali ke
Betul. Pamekasan sendiri. Apalagi ini sudah 70-30 katanya. Lebih Nah, semangat harusnya Pemda. Harusnya yang tahun lalu Pak, targetnya berapa dan dapatnya berapa? Ada catatan tidak yang kemudian bisa disampaikan? Sebentar ya Mbak, tak lihat dulu nanti targetnya, takut salah Takut nanti saya. salah ya. Tapi memang pembebasan pajak daerah ini salah satu hal yang ditunggu tentunya ya Pak ya, karena kita tahu masyarakat dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang harus benar-benar menunggu untuk hal-hal seperti ini, utamanya memang masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah misalnya seperti itu. Nah, sambil menunggu Pak Rahman mencari datanya, kita mungkin ke Pak Miftah terlebih dahulu. Pak, kalau kita bicara tentang jasara harja ini erat kaitannya kan juga dengan bagaimana kecelakaan lalu lintas. Nah, ini kan juga tidak semua kecelakaan lalu lintas kemudian bisa di cover begitu. Nah, untuk kecelakaan lalu lintas seperti apa Pak yang bisa di cover atau bisa diberikan biaya ganti untuk penanganan kesehatannya Pak? Ya, pada intinya setiap kecelakaan yang tercover itu adalah tabrakan dua kendaraan, kendaraan bermotor ya, yang dimaksud ini kendaraan bermotor. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita membayar pajak otomatis membayar jasara harja SWDKNLJ itu tadi, fungsinya adalah untuk orang yang ditabrak, bukan untuk dirinya sendiri, gitu. Maka ketika kecelakaan tunggal dia tidak tercover. Jadi intinya itu kecelakaan tunggal tidak tercover jasara harja, balap liar tidak tercover sama jasara harja, atau misalkan mohon maaf nih ya, sengaja bunuh diri gitu ya. Itu jelas tidak tercover. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, Pak, berarti ini nyambung dengan bagaimana Satlantas dan juga Jasara Harja untuk tektokannya begitu. Ini Betul. bisa diklaim dan bisa tidak diklaim begitu. Betul. Betul. Berdasarkan dari laporan kejadian kecelakaan. Ya, betul. Betul ya. Jadi orang kecelakaan itu, Pak, melaporkan ke kepolisian dulu, baru dilaksanakan penyidikan atau penyelidikan terlebih dahulu, baru dapat menentukan ini dapat jasa harja atau tidak. Betul Mas, begitu. Betul. Ya? Jadi kalau misalkan katanya tadi itu ini nabrak pohon misalkan, itu nggak dapat, di sana nggak dapat, karena jasa harja itu sistemnya subsidi silang, Betul. silang. Jadi kalau saya nabrak ke sini, saya jasa harganya ke sini. Oh, Bapak yang nggak di cover begitu? Ya kalau misalkan nabrak orang nyebrang, saya yang mati, yang meninggal, gak dapat ya Mas? Ya, contoh paling gampang gini, Mbak. Gimana Misalkan ini Pak? Ini ada penyeberang jalan ya. Iya. Penyeberang jalan kemudian ditabrak sama sepeda motor. Walaupun misalkan yang salah ini penyeberang jalan, yang salah ini penyeberang jalan nggak hati-hati gitu ya misalkan. Terus dia meninggal. Yang nabrak, Yang nabrak ini sepeda motor yang meninggal atau dua-duanya meninggal. Yang dapat yang nyebrang. Yang ini nabrak. Karena ini penyeberang jalan ini dijamin oleh yang mengendarai sepeda motor, yang menabrak gitu. Sementara yang sepeda motor ini dia tidak dijamin oleh siapapun karena membayar jasara harja pada saat membayar pajak kendaraan bermotor itu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang yang ditabrak. Filosofinya seperti itu. Maka yang menjadi korban kecelakaan adalah yang dijamin oleh jasara harja adalah yang penyeberang jalan. Begitu pula dengan kecelakaan tunggal, karena kecelakaan tunggal dia bukan menjamin dirinya sendiri, gitu. Nah seperti itu. Nah mungkin saya tambahkan lagi untuk proses penjaminan jasara harja itu biasanya ketika ada kecelakaan itu kita sudah kerjasama dengan rumah sakit bahkan rumah sakit swasta juga ya. Nah ketika ada korban kecelakaan yang masuk di IGD itu IGD pasti bertanya, petugas IGD, perawat IGD bertanya, kecelakaan mau ngurus jasara harja apa enggak? Kalau mau mengurus jasara harja diarahkan untuk lapor polisi. Betul. Nah seperti itu. Jadi insya Allah dengan demikian tidak ada hak masyarakat yang tidak tersampaikan seperti itu. Nah selama itu terlapor di kepolisian, kita nanti yang mendatangi, Mbak. Kita juga sudah kerjasama dengan rumah sakit untuk memberikan informasi-informasi tentang penjaminan biaya rumah sakit dari jasara harja itu sudah kita sampaikan ke rumah sakit agar setiap korban kecelakaan yang dirujuk ke IGD rumah sakit tersebut itu dapat
apa namanya ya, dapat menggunakan haknya dari jasa raja untuk santunan kecelakaannya itu tadi, seperti itu, Mbak. Baik. Kalau kemudian kasusnya sama-sama sepeda motor. Terjamin karena yang satu menjamin yang ini, yang satunya lagi menjamin yang ini, terjamin. Oh, Seperti kalau itu. yang satu nggak bayar pajak. Nah, kalau yang satu tidak bayar pajak, ini sebetulnya bukan salah daripada yang ditabrak ya. Artinya bukan salah. Tetap kita akan bayarkan kepada yang korban ini tadi, meskipun misalkan nih, misalnya ini mohon maaf nih ya, pejalan kaki ditabrak sama sepeda motornya belum bayar. Nah, kita kan harus bayar ini. Yang pejalan kaki ini tetap kita bayar karena itu haknya. Tetapi kita punya hak untuk menagihkan sejumlah yang dibayarkan kepada ini. Namanya hak regres namanya itu, Mbak. Nah, maka misalkan nih mohon maaf, pejalan kaki ini meninggal dunia, jasa raja membayarkan 50 juta. Kita bisa menagihkan 50 juta kepada penabrak ini tadi kalau belum bayar pajak. Belum bayar pajak artinya belum bayar SPDK Sumbangan gaji. wajib, Nah, sumbangan wajib seperti dana itu. kecelakaan itu namanya, Pak. Ya, betul, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Oke. Oke. Kalau misal seperti kendaraan-kendaraan besar juga terjamin seperti itu juga, Sama, Pak. Bis, semuanya. truk dan segala macam. Sama. Bis truk sama. Artinya kalau dalam undang-undangnya itu, Mbak, Undang-Undang 34 tahun 1964 itu bahwa korban terjamin adalah korban yang berada di luar kendaraan penyebab kecelakaan. Gitu. Nah, namun zaman dulu sebelum kita meningkatkan pelayanan, dulu itu ketika terjadi kecelakaan antara dua kendaraan terlibat ya. Ada dua kendaraan terlibat sama kendaraan penyebab. Gitu. Kendaraan terlibat ini yang terjamin, kendaraan penyebab tidak terjamin. Awalnya seperti itu. Tetapi karena kita dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dua-duanya bisa dijamin melalui kebijakan namanya kebijakan ex gratia tabrakan dua kendaraan bermotor seperti itu. Nah, secara undang-undang misalkan ini A sama B naik motor, tabrakan dua-duanya sama-sama jadi korban, terluka. Ini yang benar, posisi yang benar itu yang dijamin oleh jasa raja. Posisi penyebab kecelakaan ini tidak terjamin. Undang-undangnya mengatakan seperti itu. Nah, tetapi kita dalam rangka meningkatkan pelayanan, wong ini juga bayar, ini juga bayar, ini bayar untuk ini bayar juga ini, maka direksi memberikan kebijakan. Itu diatur dalam namanya kebijakan ex gratia tabrakan dua kendaraan. Artinya pengecualian. Boleh menyalahi aturan enggak demi peningkatan peningkatan pelayanan kepada dengan filosofi asuransi itu tadi, Pak ya. Asuransi wong ini sudah bayar premi, yang ini juga sudah bayar premi, walaupun sebenarnya kalau di di dalam bunyinya itu bukan premi tapi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Oke. Untuk dapat informasi yang benar dan mana yang salah dalam kecelakaan itu butuh konfirmasi dari pihak kepolisian berarti. Betul, dari pihak penyidik laka. Oke. Cuma tadi Masnya kan jelaskan sudah, Pak, antara dia penyebab ataupun penyebab sama yang terlibat itu sama-sama dapat sebetulnya, kan benar saja? Iya, betul. Sama-sama dapat dana dari santunan itu, sama-sama dapat, Pak. Sekarang itu dulu katanya enggak dapat, sekarang sudah dapat semua. Kalau luka tadi dapat berapa, Pak? Kalau luka-luka itu biaya perawatan luka-luka rumah sakit maksimal 20 juta. Nah, ini mungkin bisa saya sampaikan, Mbak ya. Mungkin kadang-kadang masyarakat itu mengiranya dapat 20 juta. Misalkan nih, kesenggol dikit lecet, wah saya dapat 20 juta ini. Nah, tidak seperti itu. Jadi biaya itu berdasarkan kwitansi rumah sakit selama dia berobat, menjalani pengobatan. Itu sesuai dengan misalkan lecet-lecet biayanya 100.000, ya 100.000 yang dibayarkan ke rumah sakit. Terus ada yang nanya, loh saya kan habis 100.000, yang 19.900.000 mana gitu. Mau diuangkan. Nah, itu tidak seperti boleh, itu. Berarti ya. Untuk yang kasus kematian berbeda lagi ya, Pak. Kasus kematian berbeda lagi karena kasus santunan kecelakaan meninggal dunia itu sebesar 50 juta. Nah, itu diberikan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya itu ada urutannya ada 3, Mbak. Yang pertama adalah kalau sudah menikah menjadi ahli warisnya adalah
istrinya atau suami korban. Mm-mm. Kalau belum menikah, maka yang menjadi ahli warisnya adalah orang tuanya. Kalau sudah menikah lalu istrinya atau suaminya meninggal dunia, yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anaknya. Seperti itu. Kalau itu tidak ada, misalkan tiga-tiganya itu tidak ada, bisa jadi tidak ada itu. Ya, sebatang kara misal. Ya, misalkan begini, saya punya pengalaman ya. Jadi ada bapak ibu sama anak boncengan, kecelakaan meninggal dunia. Tiga-tiganya ini meninggal gitu. Tapi dia masih punya satu anak di rumah, anaknya 2. Nah, maka yang bisa dibayarkan santunan meninggal dunianya adalah bapaknya ini. Bapak ibunya ini bisa dibayarkan. Anaknya enggak bisa karena orang tuanya sudah meninggal. Enggak bisa. Terus dia belum menikah, masih kecil kan, belum menikah. Nah, anaknya ini tidak dapat santunan meninggal dunia tetapi mendapat biaya penguburan sebesar 4 juta gitu. Baik. Ya. Ini silakan Bapak kita Ya. sambung ke Pak Rahman lagi. Siap, Ini ya. tadi pertanyaan yang sempat tertunda, silakan Pak Rahman. Ya. Kalau di tahun 2025 kemarin kita targetnya PKB itu 50M 699 juta. Sedangkan target BBN-nya 26 miliar 860. Di tahun 2026 ini Mbak kita naik targetnya. Dari 50 kemarin naik ke 53.949 M. PKB-nya itu Mbak. Sedangkan BBN-nya naik ke 28.970 miliar. Terrealisasi sampai bulan kemarin di bulan Juli itu 4M 925 206 900 rupiah. Itu PKB-nya. Sedangkan BBN-nya realisasinya 2M 968 418 500 rupiah. Oke, berarti ini tiap tahun selalu capai target, Pak. Insya Allah Mbak, harus tercapai Mbak, harus di atas 100%. Makanya kita sosialisasi ke desa, ke mana. Selain via radio ataupun mungkin media sosial. Medsos, ya. Nah, ini kan pasti ada saja masyarakat yang belum tersentuh informasi. Nah, ini biasanya pakai apa sosialisasi? Kita kayak kemarin ke kecamatan, ke desa itu Mbak. Ada misalkan dinas dari Pemda, ngadakan kita nimbrung di sana, iya, gabung di sana Mbak untuk sosialisasinya itu Mbak. Okay. Ya kan untuk menambah PAD Pamekasan. Iya. Kan Pemda juga semangat Mbak. Berarti butuh kolaborasi dari Ya, semua makanya pihak. sama BPKPD itu Mbak. Tiap ada kegiatan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan kemarin itu sudah Mbak. Oke, kita masih akan lanjutkan kembali Kerabat Realita, jangan kemana-mana, tentunya tetap setia dalam rangkaian program Talk Show edisi hari ini di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Warga Jawa Timur, ada kabar gembira spesial memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Betul sekali, saatnya manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026. Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur, nikmati berbagai keringanan menarik mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Pertama, bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB. Kedua, bebas PKB progresif. Ketiga, ada diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya, khusus untuk buruh dengan roda 2 berpokok PKB maksimal Rp500.000. Dan ada yang lebih istimewa lagi,
bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan sebelumnya untuk pertama, roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN dengan PKB pokok maksimal Rp500.000. Yang kedua, roda 2 ojek online. Adapun yang ketiga, sepeda motor roda 3 dengan PKB pokok maksimal Rp500.000 serta bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat. Catat juga ya, berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur, ada keringanan dasar pengenaan PKB sebesar 24,7% dan BBNKB sebesar 37,25%, membuat pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Wah, luar biasa meringankan. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi call center di 031 295 7070. WhatsApp di 081 130 55 70 70. Email di cs@bapenda.jatimprof.go.id atau kunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Pajak lunas, hati tenang, Jatim gemilang. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda Jawa Timur, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Pamekasan. Ke sepeda motor. Nek kak laguna ponde pak kebokton kak. Enjek ralek, sengko kok sentar ke kota. Jauh gelu polan. Dinara, make telat. Abo, tak mireng kabur mpian kika. Jek semangke nampon bodi samsat keliling. Enjek tak tahu kok lek. Dek remek yang lek. Duh lalala, mpian kak. Nek kak pas perengaki kabur kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo berkemekasen. Kaator dek sateja masyarakat Mekasen. Saka di kantor bersama Samsat Mekasen. Bedi mabede layanan Samsat keliling neng pansapanapan engkun. Samsat keliling bekto kulaku. Neka mulai dari pokol belu kantos pokol 12 siang. Saka di are Senin Polsek Palengaan sareng Polsek Pagentenan. Are Selasa Polsek Pakong sareng Polsek Telanagen. Are Rabu Polsek Pagentenan sareng Polsek Propo. Are Kamis Pasar Larangan sareng Pasar 17 Agustus otabeh Pasar Bere Bukit. Are Jumat Polsek Pakong sareng Polsek Palengaan. Are Sabto Kecamatan Gelis sareng neng alun-alun arek Lancor. Terus samsat keliling bekto malam. Paneka mulai dari pokol petok malam sampai kol setengah sanga malam. Neka dari Senin sampai Sabtu neng alun-alun arek Lancor kerabet. Kalaben pengarep kabar Kak Dinto bisa manfaat dek satejena berkemekasen kaangkui magempang dalam transaksi sareng samsat. Matur sekelangkong kerabet Realita FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, sampean bila saya majer pacek ke sepeda so mobil? Tahu ya lek, ki libur samsatnya setia. Sampean tak ngiding kabar ki. Mangken tak ada musim libur pon. Maki samsat totop, libur panjang,
Pakun bisa majar online, Kak. Beh, mayu pas lek majar Satya. Mun bisa majar online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngireng dek sateja tretan tor bele. Samangken tak usah antri, tor tak usah keluar rumah. Cukup ngakui HP, pancenengan ampun bisa majer pajak kendaraan bila ebai. Majer pajak kendaraan secara online bisa angle beti Samsat Digital Nasional otabeh Signal, Tokopedia, Indomaret, Bukalapak, Alfamart, Shopee, Dana, link aja, Tor M-Banking peleana panjenengan. Salah prosesnya cepet, aman, sareng resmi. Tor bisa majer eka dimabai. Bayar pajak, membuat Anda juga ikut membantu pembangunan daerah Anda. Mator sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Pamekasan, kami informasikan bahwa kantor bersama Samsat Pamekasan akan melakukan layanan Samsat keliling di berbagai titik lokasi. Samsat keliling pagi dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang bertempat di Polsek Palengaan, Polsek Pakentenan. Hari Selasa bertempat di Polsek Pakong, Polsek Telanakan. Hari Rabu bertempat di Polsek Pakentenan dan Polsek Propo. Hari Kamis bertempat Pasar Larangan, Pasar 17 Agustus Buki. Hari Jumat bertempat Polsek Pakong, Polsek Palengaan. Hari Sabtu Kecamatan Galis, Alun-alun Arek Lancor. Samsat keliling malam dari jam 19.00 sampai jam 20.30. Hari Senin sampai hari Sabtu bertempat di alun-alun Arek Lancor. Informasi ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Halo masyarakat Pamekasan, ada kabar penting nih dari BRI. Mulai 22 Juni 2026, kantor BRI Unit Trunojoyo pindah ke lokasi baru yang lebih nyaman. Dari yang lama di Jalan Trunojoyo nomor 111, kini pindah ke Jalan Raya Panempan, Dusun Taman Pamekasan, tepat di depan Pasar Panempan. Kami siap melayani Anda semakin dekat. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center BRI di 15017. BRI melayani dengan setulus hati. Masih dipancarluaskan dari Jalan Pamung Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat kebersamanya masih setia dalam rangkaian program talk show edisi hari ini dalam tema pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Masih bersama dengan Aida Clarissa di studio, ada Bapak Miftahul Huda dari Jasara Harja Kabupaten Pamekasan, ada juga Bapak Rahman selaku pengelola data pelayanan perpajakan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Dan kerabat realita, kita lanjutkan talk show kita pada edisi hari ini. Kita ke beberapa pertanyaan. Izin bapak-bapak kita bacakan beberapa pertanyaan atau respon-respon dari masyarakat yang berhasil kita rangkum edisi hari ini.
Dan kita ke pertanyaan dari masyarakat mengenai pajak mati 4 tahun langsung ganti plat. Berapa biayanya, Pak? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat seperti apa skemanya, Pak. Oh, iya Mbak. Kalau kita ndak tahu nopolnya berapa, terus sepeda motor apa mobil, apa motor, itu kita ndak bisa nentukan. Soalnya motor aja tipenya beda-beda. Misalkan Supra, ada Supra X, ada Supra biasa. Mending tanya ke Samsat aja, datang nanti ke info, nanti kami jelaskan di sana biar akurat datanya. Tinggal bawa apa itu, Pak? Untuk Bawa STNK, KTP, BPKB kalau mau balik nama kan. Tinggal nanti di sana. Nah, ini juga ada respon dari masyarakat, Pak. Susah mau bayar pajak karena harus menyertakan KTP pemilik motor pertama, sedangkan pemiliknya sudah meninggal dunia. Nah, ini mungkin bisa direspon, Pak. Nah, makanya Bugub ini ngadakan program ini kepada masyarakat untuk balik nama aja. Soalnya biaya balik nama kan bebas, Mbak. Untuk tahun berikutnya kita gampang mau perpanjang di mana aja kan tinggal nyodorkan. Misalkan Mbak atas nama sendiri. Oh, ini saya perpanjang, bawa KTP sama STNK-nya aja. Cukup dah, tinggal naruh aja. Makanya kesempatan ini ayo kita gunakan sebaik-baiknya biar kedepannya tambah enak. Ndak sulit kok, Mbak. Sekarang, Mbak, dipermudah. Misalkan mau perpanjang di mana aja kan banyak layanan di Samsat Keliling, Drive2 atau e-channel kan lewat e-channel bisa. Lebih mudah sekarang pelayanannya. Nah, ini juga ada yang bertanya, kalau luka-luka apakah dapat jasa raharja? Ini mungkin Pak Miftah kembali bisa mereview kepada masyarakat. Ya, baik, terima kasih. Untuk santunan yang diberikan oleh jasa raharja itu ada dua, yaitu satu santunan luka-luka maksimal 20 juta. Diberikan biaya pengobatan di rumah sakit maksimal 20 juta. Artinya kalau seumpama misalkan biaya rumah sakitnya 1 juta, ya kita bayarkan 1 juta seperti itu. Tidak mendapatkan full 20 juta seperti itu. Tergantung dari tagihan rumah sakitnya. Kalau misalkan lebih, misalkan biaya rumah sakitnya 30 juta karena operasi mungkin gitu ya. Itu tetap yang di cover jasa raharja 20 juta. Yang selebihnya kalau peserta BPJS bisa langsung dialihkan ke BPJS. Seperti itu. Oke, baik-baik. Nah, ada pertanyaan lain juga. Bapak, kalau pajaknya bulan September bolehkah dibayarkan sekarang? Boleh. Sampai 6 bulan ke depan itu bisa. Misalkan bulan 12 atau bulan 1 bisa mungkin dibayar sekarang. Pokoknya 6 bulan dari sekarang. 6 bulan dari Ya, sekarang. bisa bayar. Terus itu masa kita untuk bayarnya lagi Tetap sama masa berlaku yang kemarin. Misalkan bulan 10, tetap di bulan 10 nanti pemain, tidak berubah. Oh. Iya. Nah, makanya mumpung ada kesempatan ini juga kami membawa kepada masyarakat yang kemarin-kemarinnya kena progresif, pajak progresif, misalkan mobil di bulan 12 atau di bulan 11. Mumpung ada kesempatan ini kan masih sisa 20, anggap 20 hari lagi. Ayo kita bayarkan sekarang. Misalkan kemarin kena 4 juta, paling-paling kan berkurang pajak progresifnya berapa nanti. Kan lebih murah, Mbak. Di kesempatan ini. Oke. Nah, ada pertanyaan juga, jika BPKB hilang apakah bisa masuk ke program ini? Kalau untuk BPKB hilang tidak masuk ke sini, Pak. Karena ini urusannya sama pajak saja. Oke. Terus saya nambahkan yang itu tuh. Silakan, pajak mati 4 tahun langsung ganti plat, berapa biayanya? Kalau seperti Pak Amang tadi jelaskan, pajaknya kita tidak tahu. Cuman yang pasti dari ganti plat itu PNBP ya. PNBP STNK untuk roda 2 itu 100.000, itu positif sudah. Terus plat nomor 60. Plus 60. Ya. Itu tambahannya nanti Tambahnya dari itu pajak. yang positif itu. Yang terus tambahkan yang dari pajak yang mungkin dapat potongan itu dari Pak Amang. dari Tinggal misalkan hitung saja. Dapat itu program ini misalkan yang detection itu, Mbak, kan mati 4 tahun, itu bayarnya cuma 1 tahun. Makanya datang aja ke Samsat, nanti kami cek di sana persyaratan yang ini. ada di sini seperti itu. Yang jelas-jelas itu 100.000 sama 60.000 Ya, pasti itu gitu. PNBP. Biaya STNK sama plat nomor itu, Mbak. PNBP-nya. STNK baru sama Plat nomor baru. Oke, kalau mau balik nama sekalian beda lagi. Ya, tambah BPKB. BPKB itu. Untuk roda 2 itu 225 PNBP-nya. Oke, ini mungkin bisa sambil dihitung-hitung di rumah ya, sambil dicek lagi. Nah, kerabat Realita.
Ada juga pertanyaan, berarti kalau bukan penerima tetap ya Pak, nggak bisa ikut program ini? Bisa minta keterangan itu ke kepala desa, buru. Surat nggak mampu? Iya. Karena tidak mampu. Oke. Ada beberapa respon dari masyarakat yang menyampaikan program yang baik untuk masyarakat yang kurang mampu dan semoga selalu ada program yang meringankan ini untuk setiap tahunnya. Programnya juga sangat bermanfaat tentunya untuk masyarakat. Terima kasih untuk kerabat realita yang sudah merespon dan mengajukan langsung beberapa pertanyaan. Terakhir ini Pak, untuk menutup kebersamaan kita edisi hari ini, mungkin imbauan kepada masyarakat seperti apa? Ini juga bisa menjadi ajakan supaya tidak datang mepet-mepet, supaya gak ngantri juga dan mempermudah petugas. Siap. Iya Mbak, kami himbau kepada masyarakat Pamekasan khususnya, mumpung ini ada kesempatan, ayo gunakan kesempatan ini, karena ini kan nanti kembali ke Pamekasan juga. Orang bayar pajak kembali ke Pamekasan. Nah, ayo kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, Pak Arianto atau Pak Miftah? Saya nambahin sedikit. Kalau tadi sama Pak Mang sudah diimbau untuk bayar pajak, setelah melaksanakan bayar pajak, kami sebagai petugas dari Satlantas, tentunya pengendara di jalan diharapkan untuk tertib berlalu lintas. Kenapa? Karena kecelakaan itu biasanya diawali dari pelanggaran. Maka tertib berlalu lintas agar tidak berhubungan dengan bagian sasaran. Seperti itu. Baik Pak Miftah, terakhir Pak, singkat saja seperti apa? Mungkin mengulang dari Pak Mang juga Pak Arianto ya. Yang pertama, manfaatkan kesempatan ini, jangan di akhir-akhir, secepatnya kalau bisa ya. Kalau ada waktu sekarang, besok, jangan ditunda-tunda begitu. Nah, kemudian juga terkait dengan kampanye keselamatan berlalu lintas, tetap taati aturan-aturan lalu lintas, jangan melanggar lalu lintas, terutama pada lampu-lampu merah. Itu saya sering sekali melihat lampu merah diterobos. Itu jangan sampai, mungkin sekarang enggak apa-apa, lolos bisa jadi besok. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Miftahul Huda, Pak Rahman dan juga Pak Arianto sudah bersedia hadir pada edisi hari ini dalam rangkaian program talk show. Dan kerabat realita jangan lupa untuk menikmati layanan pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026 untuk spesial tentunya bagi orang-orang yang sudah disebutkan tadi, kaum-kaum yang sudah disebutkan tadi. Manfaatkan juga keringanan ini supaya juga bisa menjadi warga negara yang taat dalam membayar pajak. Dan kerabat realita, ini juga menjadi akhir kebersamaan kita di hari ini dalam rangkaian program talk show. Saya Yuda Clarissa pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.